Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Pejuang Tangguh. Kali ini Pejuang Tangguh sedang berada di salah satu agrowisata edukasi di Sungai Jawi. Dan selain itu Pejuang Tangguh telah ditemanin oleh salah satu pemilik tanaman apa ini Kak namanya? Ini tanaman Celosia pagoda. Celosia pagoda dengan kakak siapa? Ahong. Instagramnya 100% Ahong ya. 100% Ahong. Jadi untuk buat sahabat Pejuang Tangguh untuk mengetahui agrowisata edukasi di Sungai Jawi ini bisa langsung kontak ke Ahong di Instagramnya tadi @100% Ahong. Kalau untuk Instagram agrowisata sendiri agrowisata Sungai Jawi. Jadi buat sahabat Pejuang Tangguh juga bisa lihat link di bawah ini, nanti saya kasih caption link name untuk Instagram dari agrowisata Sungai Jawi ya. Oke Kak, saya ingin bertanya nih, apa sih ide pertama kali Kak Ahong membangun agrowisata dengan memilih tanaman Celosia pagoda ini? Jadi alasan pertama memang wilayah Sungai Jawi ini ditetapkan menjadi salah satu objek wisata yang calon waktu itu calon objek wisata agrowisata seperti itu. Nah, jadi agrowisata sendiri adalah konsepnya adalah didukung oleh seluruh masyarakat. Jadi masyarakat mau tanam apapun, mau membuat apapun yang mendukung program agrowisata sendiri. Nah, dan alhamdulillah kami punya ide, salah satunya jalan-jalan ya, pernah jalan-jalan melihat salah satu taman dan menarik gitu kan. Dan di Palembang belum ditemui. Nah, jadi kami memilih salah satu tanaman adalah Celosia pagoda ini. Oh, jadi alasan memilih Celosia pagoda ini karena sudah pernah. Ini Celosia pagoda ini berasal dari mana Kak tanaman? Kalau tanaman Celosia pagoda sendiri ini berasal dari Afrika ya, dari Afrika. Jadi oh, begitu jauh ya sebenarnya dari Afrika ya. Oh, jadi alasan Kak Ahong ini pembibitan pertama kali untuk Celosia pagoda. Ini kan udah jadi nih. Ketika di awal permulaan pembibitan awalnya bagaimana? Jadi Celosia pagoda ini lebih kurang umurnya dalam 4 bulan. Jadi ini sudah kita mulai dari lebih kurang bulan Juli ya. Bulan Juli sudah kita mulai, dan kita tanam di bulan Agustus, dan saat ini sudah mulai berbunga. Oh, ketika dia berbunganya ketika 4 bulan sekali 4 bulan. Jadi 4 bulan sekali langsung berbunga. Jadi bibit awalnya itu ketika belum berbunga, bagaimana proses pembibitan awalnya? Jadi untuk bibit sendiri adalah benih ya. Ini kalau kita lihat salah satu pohonnya ini ada benih-benihnya nih yang warna hitam. Ya, itu adalah bijinya, benih. Jadi benih ini kita ambil, nanti kita keringkan, habis itu kita semai. Oh, jadi proses awalnya itu dari benih ini ya? Dari benih ini langsung dimasukin ke tanah atau bagaimana prosesnya? Disemai terlebih dahulu. Disemai dulu. Di media semai, terus nanti sudah ukuran mungkin 20 cm baru kita masukkan ke polybag. Setelah berumur sekitar 3 pekan di polybag baru kita pindahkan ke media tanahnya. Oh, oke. Jadi prosesnya itu ya, jadi bentuknya itu benih. Jadi ini kelihatan buat sahabat Pejuang Tangguh ya, bisa lihat ya nanti lebih dekat. Ini ada bentuk benih, nanti benihnya disemai terlebih dahulu 3 pekannya, masukin polybag. Sudah di polybag langsung dipindahin ke media tanah. Media tanahnya langsung ya. Oke. Oh, jadinya bunga ini jadi buat menarik gitu ya. Enggak sih support dari pemerintah daerah untuk agrowisata ini? Untuk support dari pemerintah baru mau disupport. Jadi kalau dari awal hanya ide-ide. Salah satu pendiri Pokdarwis ini adalah Pak Hendi. Beliau berdinas di Satker Kecamatan Kalidoni, dan beliau ini pernah menghantarkan beberapa lurah di Kecamatan Kalidoni mendapatkan penghargaan bahkan sampai tingkat nasional. Ide beliau, kalau beliau bisa menghantarkan orang lain mendapatkan penghargaan sampai tingkat nasional, mengapa di kampung sendiri tidak bisa difasilitasi untuk seperti itu. Oh, jadi berkolaborasi dengan pemuda-pemuda di daerah sendiri ya. Betul. Jadi kita saat ini sudah memulai. Kalau untuk support dari pemerintah, alhamdulillah sudah beberapa pejabat pemerintahan yang sudah hadir. Salah satunya ada Pak Ratu Dewa, Sekda Kota Palembang.
dan direncanakan dalam waktu dekat Ibu Wakil Wali Kota Ibu Fitrianti akan hadir juga, tapi belum dapat jadwal. Belum tahu jadwalnya ya. Oke, jadi memang mau di komersial. Ini udah komersial belum sih objek wisata agrowisata edukasi ini? Jadi untuk Pokdarwis ini agrowisata Sungai Jawi sebenarnya dari awal Gapurah masuk dari lorong Sungai Jawi ini sampai ke belakang itu adalah seluruhnya adalah kawasan agrowisata. Tetapi yang saat ini sudah siap untuk dikunjungi adalah salah satunya adalah Taman Salosia ini. Untuk Taman Salosia ini kita kemarin harga masih promo. Jadi kemarin hasil rapat adalah tiket masuk ke agrowisata adalah Rp10.000. Tetapi untuk saat ini kita diskon jadi 30%, hanya Rp7.000 sudah bisa masuk dan mengambil foto-foto di salah satunya Taman Salosia ini. Oh, jadi sudah komersil ya? Sudah komersil. Oke, jadi buat sahabat Pejuangan Tangguh, kalau mau berkunjung ke Taman Salosia Pagoda ini, biayanya masuk 10.000 ya Kak ya. Tapi karena lagi ada diskon promo, berapa bulan nih untuk diskon promonya? Sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Jadi jadi bagus nih untuk liburan bulan 12 nanti ya, libur panjang buat sahabat Pejuangan Tangguh untuk datang langsung ambil foto sih, menariknya ya, ambil foto di sini dengan biaya relatif sangat murah ya, 7.000. Biasanya 10.000 nih, karena ada diskon 30% jadi 7.000 berbayarnya. Oh ya, itu ada syaratnya. Oh, jadi ada syaratnya. Apa sih Kak syaratnya? Cukup follow Instagram kita di agrowisata Sungai Jawi. Terus ambil foto dan tag kita. Oh, jadi kalau mau dapat diskon 30% tadi, buat sahabat Pejuangan Tangguh jangan lupa juga untuk tag di Instagram ya, @agrowisata Sungai Jawi. Oke Kak, selain Salosia Pagoda, apa saja tanaman-tanaman yang ada di agrowisata Sungai Jawi ini? Saat ini yang sudah siap ada tomat cherry di bagian belakang dari sini. Terus ada yang sudah lagi sedang ditanam, ada Cates California. Cates California. Terus di bagian Cates itu pepaya ya? Iya, pepaya. Oh iya, mohon maaf. Jadi kalau di Kota Palembang itu namanya Cates, tapi kalau untuk Indonesianya pepaya. Jadi pepaya California. Kenapa nggak memanfaatkan yang lokal punya? Dari jenis pepaya California itu pertama dia lebih tahan. Jadi kalau pepaya lokal itu dia relatif tidak begitu tahan ya. Jadi kalau masak 1 hari atau 2 hari harus segera dikonsumsi. Sedangkan California itu bisa bertahan sampai 1 pekan. Sedangkan di daerah dekat persawahan itu sudah siap juga, direncanakan adalah floating market. Jadi bisa belanja, bisa foto-foto di ada kolam besar gitu, di bagian belakang. Nanti kita lihat juga ya lokasinya. Kita lihat. Oke, jadi sudah ada beberapa kayak sudah ada beberapa dalam perkembangan, tapi dalam proses perjalanan saja. Betul, tapi yang sudah sangat 3D itu ada Salosia Pagoda ini. Salosia Pagoda. Jadi nanti teman-teman pengunjung juga bisa menikmati foto-foto di Taman Salosia. Nanti kalau sudah siap ada yang sudah panen seperti tomat cherry itu boleh metik sendiri, bisa ditimbang sendiri. Begitu juga nanti pepaya California. Ini kalau kita memetik sendiri nih kayak tomat cherry tadi, tomat cherry atau pepaya California itu ada sistem berbayarnya lagi atau sudah termasuk dalam satu paket? Betul. Masuk 10.000 tadi. Jadi tiket masuk hanya 10.000, sedangkan untuk barang-barang yang dipetik sendiri mau dibawa pulang itu berbiaya sendiri. Oh, jadi berbayar lagi ya? Sesuai dengan takaran yang diambil. Betul. Ya? Oke, jadi buat sahabat Pejuangan Tangguh, jika ingin memanfaatkan liburan di bulan 12 nanti, salah satu libur panjang di akhir pekan, saya sangat rekomendasi buat sahabat Pejuangan Tangguh untuk datang langsung ke agrowisata Sungai Jawi ini, salah satunya untuk ambil foto di Salosia Pagoda ini, karena Salosia Pagoda ini adalah salah satu tanaman dari Afrika ya, salah satunya. Jadi nggak begitu jauh nih mau ke Afrika. Betul. Jadi langsung datang ke agrowisata Sungai Jawi ini udah bisa ambil foto kayak berasal dari Afrika dengan Salosia Pagodanya. Oke Kak Ahong, nanti kita keliling lagi ya. Boleh. Ke beberapa lokasi yang kata Kak Ahong tadi, ada kayak tomat cherry. Betul. Yang sudah proses panen ya? Proses panen. Ada juga tanaman kangkung ya, yang sudah beberapa pekan ini sudah mulai panen. Tanaman kangkung, tapi kangkung lokal atau kangkung lokal ya, yang cabut ya, yang kangkung lokal ya. Oke. Buat sahabat Pejuangan Tangguh tetap stay on YouTube channel Pejuangan Tangguh. Oke Kak, kita langsung ke ini dulu ya, ke lokasi tomat cherry.
Oke, ini ada hemok nih apa Kak? Ini hemok nih untuk apa? Ya, ini salah satu spot foto kita. Iya. Ada hammock ya, ada hammock, tiga. Sebenarnya ada 4 ya, belum kita pasang aja satunya. Iya. Oh, jadi ambil fotonya dari mana nih? Boleh dari. Sangat menariknya. Kalau lebih menariknya sih untuk dapat view bunga celosia pagodanya dari sebelah utara ya, dari sebelah utara. Jadi sebelah utara ya. Ke sebelah selatan, jadi bisa dapat spot. Salah satunya adalah Taman Celosianya. Taman celosia pagodanya ya. Kalau mau hanya untuk di hammocknya aja, bisa dari sebelah selatan kan. Oke, jadi buat sahabat Bujang Tangguh juga bisa menikmati. Oh, ini bagusnya untuk sore-sore ya, menikmati sore sih bagusnya dengan hemok 3 hemok ini. Jadi buat sahabat Bujang Tangguh juga bisa duduk-duduk untuk santai dengan memandang Taman Celosia Pagoda. Oke, kita langsung ke tomat cherry. Tomat cherry ya. Tomat cherry, kalau tomat cherry untuk bahasa Indonesianya ya buat sahabat Bujang Tangguh. Tapi kalau untuk bahasa daerah Kota Palembang itu namanya cengkediro ya. Cengkediro. Kalau untuk sambal ya. Iya, sambal. Kalau biasanya itu banyak permainan tuh cengkediro, banyak cocong tambah saro. Ya, oke, kita langsung mengunjungin tomat cherry ya, tomat cherry. Oke, buat sahabat Bujang Tangguh tetap ikutin kita ya. Jadi ini gerbang awalnya ya nanti ya. Oh, ini nanti dibuat batu mungkin ya. Dia baru beres ini sih sebenarnya. Oh, bagusnya nanti suatu saat pasti dong. Oh ya, biar dia unik. Iya. Jadi kisaran 100 meter ya dari Taman Celosia Pagoda ya Kak ya. Betul. Kita mau kunjungin tomat cherry atau sering kita kenal juga cengkediro. Oke. Jadi ini suasananya masih ini ya. Masih suasana pedesaan itu masih sejuk ya. Betul, masih enggak ya. Iya, jadi kita nikmatnya itu udaranya tuh masih fresh. Enggak ada kayak perkotaan sudah banyak ini kan. Udah banyak polusi. Nah, ini ya itu tanaman kenikir ya. Kenikir, tapi ini sudah tua ya, sudah. Kenikir sudah tua ya. Oh, jadi masih banyak juga ya. Tapi sebenarnya banyak juga ya Celosia Pagoda ditanam di pinggir-pinggir warga ya. Tapi nggak begitu ini ya, kayak ini kecil-kecil. Oke. Oh ya, ini kenikir lebih cantik nih. Jadi buat sahabat Bujang Tangguh bisa lihat ini kenikir. Ini lebih menarik nih. Kenikirnya ada warna putih ya. Warna putih, warna ungu, warna orange. Nah, ini kenikir nih. Gimana nih tomat cherry? Oke, kita mau langsung ke tomat cherry. Isi yuk Jadi buat sahabat Bujang Tangguh banyak sih kita bisa nikmatin liburan di sini, apalagi nanti ada floating market. Nanti kita juga ke floating marketnya juga ya Kak. Jadi terasa sangat liburan buat sahabat Bujang Tangguh. Ini ada tomat cherry. Ini daun ubi juga banyak ya. Ada ubi. Oke, jadi kita sudah berada di lahan tomat cherry atau cengkediro. Jadi buat sahabat Bujang Tangguh ini ya. Nih. Oh, jadi ini khusus emang ditanam oleh warga atau emang dimanfaatkan untuk proses agrowisata ini Kak? Jadi khusus ditanam oleh warga. Jadi kan warga boleh memilih kan, boleh mau nanam apapun gitu kan. Jadi salah satunya warga menanam tomat cherry ya kan. Oke. Kita bisa ke sana keliling-keliling dulu. Atau sini ya. Oke. Oh, jadi ini ya. Ini buat sahabat Bujang Tangguh bisa lihat tomat cherry-nya atau cengkediro. Ini sudah sebagian udah ini ya proses sudah ini panen. Ya. Proses panen ya sudah ya. Udah bisa diproses. Kenapa nggak tanam stroberi ya? Stroberi untuk udara kita sendiri di Palembang ini kurang cocok ya, kurang bagus. Oh, dia kan dataran tinggi ya. Tempat yang dingin ya. Betul. Untuk apalagi. Jadi buat warga ini bisa juga ya buat pendatang pengunjung untuk memetik tomat cherry ini. Jadi tomat cherry ini bisa dipetik ya. Sudah berwarna ya. Matang, ya udah matang. Jadi tapi udah bisa diambil ya nanti kalau mau warga pengunjung datang mau ambil nanti ditimbang ya berapa. Betul. Yang biasanya berapa Kak harga per kilonya untuk tomat cherry itu sendiri? Saya kurang paham kalau untuk ininya harga ya. Nanti kita tanya sama pemiliknya ya. Oh, sama pemilik. Jadi ini pemiliknya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi punya yang ke Ahong tadi itu ada Taman Celosia Pagoda. Ini kayaknya timun ya? Mentimun. Bukan, oyong.
Oyong ya? Sudah panen juga. Oyong. Oh, oyong. Kalau kita tuh kisi ya. Kisi ya. Oh jadi kalau kita di Indonesia, bahasa Indonesia itu oyong ya namanya. Oh jadi oyong. Ini bisa juga ya Kak kalau mau panen. Iya, betul. Tapi ini sudah selesai panen ya. Tapi sudah selesai panen ya. Oyong ya. Itu udah besar, ada yang besar ya. Jadi bisa juga ya, selain tomat cherry tadi, oyong juga bisa. Iya. Ini buat sahabat Bojong Tangguh, ini oyongnya udah besar nih. Oyong atau kisi kalau kita bicaranya bahasa Indonesianya oyong, kita ngomong bahasa Palembangnya kisi. Jadi buat sahabat Bojong Tangguh ini sebenarnya dia berapa bulan sekali sih Kak panennya? Kalau untuk oyong 3 bulan udah panen ya. 3 bulan udah panen ya? Oke. Mulai dari pembibitan ya, iya. Mulai tanam. Tapi prosesnya merambat ya ini ya? Merambat, ini ada penjalar kan. Oh jadi warga juga bisa ambil foto di sini ya? Betul, pengunjung, betul. Salah satu pengunjung ya. Jadi pengunjung agrowisata Sungai Jawi ini juga bisa berkunjung ke sini juga untuk melihat tanaman oyong atau kisi atau tomat cherry atau cengkediro. Nanti di belakang ada apa? Kacang panjang ya. Kacang panjang. Oke, kita lihat juga ya. Oh jadi masih banyak ini sayur-sayuran ya. Sayur. Kalau buah belum ya? Tadi yang buah tadi cuman baru proses pepaya California tadi ya. Kalau pepaya California itu Kak, itu berapa bulan nanti? California itu 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. Sudah mulai berbuah dia. Oh jadi sekitaran kalau bulan 11 bulan ini ya palingan. Bulan Februari ya. Bulan Februari ya. Tapi Celosia pagoda masih tumbuh ya. Masih tumbuh. Oke, buat sahabat Bojong Tangguh kita sekarang mau lihat kacang tanah ya. Kacang panjang. Kacang panjang. Oke. Kita mau ke wisata kacang panjang. Oh, jadi banyak sayuran ya masih ya. Masih banyak sayuran. Semoga aja. Udah. Keriting Iya. Kasih yuk. ya. Oke, kita sekarang mau lihat tanaman. Ini ubi ya? Ini laos. Kalau kali ini ubi, yang ini ubi. Mana ini laos ya? Ini laos. Ya, jadi banyak emang tradisionalnya emang banyak sayur-sayuran yang masih ditanam di agrowisata Sungai Jawi ini. Oke, kita mau ke kacang panjang. Oh, sekalian kita mau ke floating marketnya ya? Floating market. Sekalian kita mau ke floating market, ya Kak ya? Betul. Wow, itu Celosia pagodanya terlihat dari sini sangat menarik ya, warnanya ya. Sebenarnya sangat menarik sih, kalau semuanya ditanam Celosia pagoda di sekitar sini. Oke, sekarang kita mau ke floating market dan tanaman kacang panjang. Tapi ini suasananya masih sangat fresh ya. Udaranya enak, sejuk, suasananya jauh dari perkotaan. Jadi buat sahabat pejuang tangguh yang mau refreshing ya, sangat-sangat penting sebenarnya. Satu minggu sekali sih sebenarnya. Hari Minggu tetap buka ya? Tetap buka. Jadi hari Minggu tetap buka. Jadi tapi kita bukanya setiap hari. Itu langsung mau komunikasi dengan Kak Ahong dulu atau bagaimana mau datang ke sini, karena kan ini belum ada penjagaan nih. Jadi bisa langsung datang karena sudah dikoordinasi dengan keluarga ya. Bisa juga komunikasi terlebih dahulu, misalnya ada kunjungan lagi. Benar, kalau kunjungan banyak ya. Betul. Kalau cuma sendiri satu keluarga aja nggak masalah ya. Tapi kalau untuk berkelompok biasanya ya. Betul. Nah, ini banyak ya taman, sawah-sawahnya masih hijau. Tapi ini sawah ini udah panen ya? Sudah panen. Sawahnya udah panen. Jadi kalau di sini bulan panen bulan 9, bulan 10 sudah panen. Bulan 9, bulan 10 udah panen ya. Oh, jadi sebenarnya setiap bulan tuh ada aja yang bisa dilihat di agrowisata ini ya. Masih walaupun jadi kalaupun pengunjung hadir ke sini sekitar bulan 8 atau bulan 9, bulan 10 ya, bisa ikut panen, bisa lihat proses panen petani ya. Oh, panen padinya ya. Oke, wis. Menarik ya. Ini suasananya masih suasana alam luar biasa, suasana alamnya masih sejuk.
seminggu sekali kalau di sini sehat sih, dengan menikmati suasana kota yang dengan polusi yang luar biasa. Sangat rekomendasi sih untuk sesekali, karena ini juga daerahnya masuk daerah Palembang ya Kak ya. Palembang. Ini masih kota Palembang loh. Jarang loh di kota ada masih agrowisata. Biasanya kan agrowisata tuh sudah ke desa ya, udah masuk ke daerah Sumatera Selatan ya. Ini masih kota Palembang. Oke, ngelewatin beberapa sawah petani. Kita mau ke rencana floating market. Iya. Rencana ya, mau dibuat plot. Oh, jadi begitu enggak, berarti kisarannya oh di sini ya mau Di buat sini. floating market. Oh, jadi udah di ini ya, udah dibangun ini ya. Udah ada saungnya. Saung ini cuma satu inilah atau nanti banyak Nanti ada beberapa saung akan kita bangun. Jadi yang untuk awal untuk baru bangun satu saung. Satu saung. Nanti kita siapkan untuk alat-alat floating marketnya. Mm-mm. Nanti pengunjung bisa Menikmatin. bisa belanja. Oh, ikan juga Ada bagus ikan, ya nanti betul. ya. Nah. Oke. Oh, jadi floating marketnya nanti di sini ya. Ini kapan Kak realisasi untuk floating marketnya? Jadi memang saat ini kita masih terkendala oleh dana sebenarnya ya, karena Ya. ini adalah digarap oleh warga. Jadi warga yang mempunyai space floating market ini juga masih membutuhkan begitu dana. Butuh dana, benar. Jadi benar. Jadi kalau ada investor ataupun dari pihak pemerintah yang Ya. membantu, itu akan lebih mempercepat seluruh aktivitas di agrowisata ini. Baik. Oke, jadi buat sahabat pejuang tangguh ini nanti ada floating market ya. Jadi sekitaran lurus ini ada floating market. Sahabat pejuang tangguh bisa makan dengan menikmati ikan ya di bawahnya ya. Dengan ikan apa saja Kak nanti mau rencana mau di memang karena air kita nih air yang agak sedikit pahit, bukan ya. pahit ya, karena dari asam sama air tawar dari itu. Jadi yang lebih cocok itu adalah air tawar ya, ikan air tawar. Itu. Jadi kemungkinan ikan lele atau ikan nila yang lebih cocok. Oh, untuk di sini ya. Dibudidayakan. Dibudidayakan nanti. Sekalian dibudidayakan oleh warganya. Betul. Itu tanaman apa Kak di ujung sana? Kita lihat ada nanas, ada labu. Oke, boleh kita ke sana Kak. Oke, jadi ini. Oke, ini nanasnya ya. Nanas ini kapan sih berbuah biasanya? Biasanya 2 sampai 3 bulan dari penanaman dia sudah mulai berbuah. Oh, 2 sampai 3. Kalau ini kemungkinan Desember Januari sudah mulai berbuah dia. Oke, nanas ini ya. Udah bisa dipanen ya. Betul. Itu tanaman apa Kak ini? Yang mana? Ini labu air ya. Labu air ya. Labu air ya. Ini ada juga tomat cherry lagi. Oh iya, tomat cherry juga ada di sini ya, banyak juga ya. Jadi selain tempat tadi, tomat cherry juga banyak di sini. Jadi buat sahabat pejuang tangguh banyak ya, masih bisa dikunjungi tomat cherry-nya. Bisa juga kalau kehabisan di sana dipetik, di sini ambil boleh. Dengan prosedur tetap pembayaran. Oh, jadi banyak juga ya nanas. Betul, ini ada kacang panjang. Oh, jadi ini kacang panjang. Oh, ini ya. Betul. Oh, ini. Jadi buat sahabat pejuang tangguh yang sering makan kacang panjang ini. Oh, panjang ya. Oke, jadi kacang panjang ini pembibit ini panennya biasanya berapa bulan sekali? Dari proses penanaman lebih kurang 40 hari udah panen. Oh, udah panen ya? 40 hari udah panen ya? Cabai apa ini? Ini ada cabai apa ya? Cabai burung atau cabai? Cabai burung ya, cabai burung. Ya. Oke. Oh, jadi cabai burung juga ya. Ini panen ini ya, kecil-kecil nanasnya ya. Nanas. Oh iya, cabai burung juga banyak Kak ya. Betul. Oke. Ini cabai burung juga diperhitungin juga nggak? Ditimbang juga nggak? Ditimbang juga ya? Betul. Jadi buat sahabat pejuang tangguh banyak ya, selain membutuhkan ini, kalau membutuhkan cabai bisa juga. Nih jalannya masih Karena semalam hujan. karena hujan ya. Iya udah agak becek. Oh, jadi banyak juga ya nih. Betul. Oh, jadi ini cabai semua. Cabai ini sepanjang Cabai burung semua ya? burung. Wow. Sangat edukasi ya sebenarnya, agrowisatanya benar-benar edukasi. Nanas udah ada nih. Nah, ini nanasnya udah tumbuh satu. Ada juga jagung. Oh, jagung ini biasanya panennya bulan 12. Bulan 12. Bulan 12 nanti panen ya? Panen, Oh, jadi sangat rekomendasi nih buat sahabat pejuang tangguh. Selain menikmati keindahan Celosia Pagoda, Taman Celosia Pagoda dengan petikan sayur mayur, sahabat pejuang tangguh juga bisa panen jagung. Jadi diperhitungin juga jagung ya. Betul. Jadi jagung juga nanti diperhitungin. Satu spot untuk itik ya. Itik nanti Itik telur. itik betelur.
Tapi itiknya itu bisa juga dibeli ya. Bisa dibeli. Jadi semua di sini bisa dibeli ya. Bisa dibeli. Dengan negosiasi dengan pemiliknya masing-masing ya. Masing-masing, betul. Jadi pemiliknya masing-masing langsung negosiasi bisa buat sahabat pejuang tangguh. Negosiasi dengan pemiliknya. Oke. Jadi kalau mau beli telurnya juga nanti ada. Oh, nanti beli telur itiknya. Betul. Itik. Oke. Ada yang proses lagi panen kacang panjang. Oh, itu Kak, boleh ke sana Kak. Boleh Kak, kita lihat itu ada proses panen kacang panjang ya. Kacang panjang. Wow, luar biasa ya. Ini kates atau pepaya? Pepaya California ya? California. Oh, jadi ini pepaya Californianya. Buat sahabat pejuang tangguh kecil ya. Beda kayak pepaya lokal. Di mana Kak kita lewat panen? Hah? Wow, sangat menarik ya sebenarnya. Ada oyong, Apa? lagi. Oyong lagi. Oyong. Kisik. Oh, banyak juga di sini ya. Bisa. Jadi pemiliknya itu beda-beda ya Kak. Beda-beda. Setiap di ini kayaknya lebih ini ya Lebih kisik. banyak, Oyongnya lebih ini ya, lebih banyak ya. Lebih banyak. Oke. Oh, jadi lebih banyak juga oyongnya di sini. Jadi jangan takut kehabisan ya buat sahabat pejuang tangguh. Oyong di sini kayaknya lebih fresh ya Kak. Betul. Ya. Ini lebih banyak. Lebih banyak pilihan ya. Tapi menarik buat sahabat pejuang tangguh. Saya juga ada timun, mentimun. mentimun. Oh, ini mentimun. Oke. Oh, jadi Sini nih. buat sahabat pejuang tangguh juga bisa ya. Mentimun juga bisa panen. Wow, bener-bener agrowisata ini. Kalau banyak begini. Jadi bener-bener ya buat sahabat pejuang tangguh, saya sangat rekomendasiin nih buat sahabat Becek ya. Becek tuh lagi ini banyak lagi hujan, kondisi hujan. Jadi karena kondisi hujan jadi nggak bisa langsung turun ya. Tapi kalau buat yang ekstrim yang mau benar-benar ambil, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi tetap safety kan ya Kak? Betul. Tetap safety, nanti ditemenin oleh pemiliknya juga ya. Buat sahabat pejuang tangguh bisa lihat nih. Nah, ujung sana ada mentimun. Iya, dari sini sih ya Kak. Mentimun. Oke, mentimun. Oke. Wow. Tapi aman ya, nggak ada binatang-binatang seperti ular itu Kak? Nggak ada. Ya, alhamdulillah ya. Dia tetap safety ya buat sahabat pejuang tangguh. Kalau mau panen. Nah, itu. Iya. Nah, nanya-nanya. Oh, lagi panen Pak ya? Ibu. Oh, ibu ya. Oh, Bu, apa ini untuk kacangnya itu berapa panennya, berapa bulan sekali? Kalau kacang ini 50 hari kita metik. 50 hari. 50 hari langsung metik ya? Oh, jadi setiap sekitar 2 bulan ya? Iya. Kalau metiknya ini Oke, jadi buat sahabat pejuang. sudah lama aku metiknya, sudah ada 10 kali lebih. Oh, mantap ya ini kacang panjang ya buat sahabat pejuang tangguh. Ini kacang panjang dipanen, ini semua bisa dipanen ya ini sebenarnya? Iya. Ini sudah bisa dipanen? Sudah kelas sehari. Oke. Jadi dia 1 hari. Oh, jadi 1 hari baru panen lagi. Iya, besok kayak usah metik lagi. besok. Oh, jadi 1 hari ya? Iya, kelas sehari. Iya. Jadi ini buat sahabat pejuang tangguh bisa lihat nih. Kacang-kacang panjang ini banyak sekali tanamannya udah bisa dipanen. Oke, makasih Bu ya. Iya, nak, ya. Bu, kalau mau beli nanti langsung bayar dengan Ibu ya? Kalau proses panennya. Kalau mau beli langsung atau langsung ada pengelolaannya? Aduh, Ada- ngembeknya. Berapa Oh. sekarang harganya? Per kilonya? 2,5. 2,5 2.500. Iya. Oh, 2.500 ya? per kilo. Oh, per kilo. Jadi banyak aspek yang penting kita pelajarin. Salah satunya dalam bentuk ini wisata alam. Ini wisata alam namanya. Jadi buat pemerintah kota atau pemerintah provinsi, floating market ya, kalau ada bantuan dana sangat direkomendasiin. Ini floating market ini tadi ya. Kalau bisa banyak sih saung-saung ini ya. Betul. Jadi mau datang ke sini lebih enak, bisa menikmatin menu khas ya, malahan ya, bisa menikmati menu khas daerah Sungai Jawi sendiri. Selain pempek yang terkenal di Kota Palembang kan, Betul. dia kan masih ada menu-menu tradisional lainnya yang bisa kita kenalkan dengan pemandangan view-nya tanaman padi-padi hijau.
Oke. Oke, pejuang tangguh. Mau kita tutup dulu ya. Oke, terima kasih buat Kak Ahong ya atas waktunya, sudah keliling mengedukasi saya nih. Udah keliling ke persawahan-persawahan dari Taman Selosya Pagoda tadi yang sangat cantik. Bagi saya itu sangat menarik Kak ya, untuk jadi ikon pariwisata Kota Palembang ya. Dengan terkenalnya Taman Selosya Pagoda itu sendiri. Plus kita juga dapat edukasi tentang tanaman-tanaman, salah satunya tadi bisa panen tomat cherry tadi, ada oyong, ada kacang panjang, jagung. Nah, nanti bulan 12 nanti buat sahabat pejuang tangguh, nanti saya datang di bulan 12 untuk panen jagung dan saya akan beli langsung jagungnya di agrowisata Sungai Jawi ini. Jadi buat sahabat pejuang tangguh kalau mau bareng bisa tag dulu ya pejuang tangguh. Semoga waktunya kita samaan nih. Nanti kita pergi ke sini samaan. Nanti pejuang tangguh langsung koordinir buat sahabat pejuang tangguh. Oke, terima kasih Kak Ahong ya. Semoga sukses ke depannya. Amin. Agrowisata Sungai Jawinya ini makin berkembang. Amin. Dan menjadi ikon wisata nomor 1 di Palembang salah satunya ya. Oke, terima kasih sekian dari YouTube channel Pejuang Tangguh. Semoga YouTube channel ini memberikan inspiring buat sahabat pejuang tangguh dimanapun berada, bahwa sejatinya yang bisa membentuk suatu kota atau suatu daerah kita itu adalah pemuda-pemudi yang ada di sekitar itu sendiri ya, siogianya. Jadi semoga kita bisa menjadi manfaat untuk daerah kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.